Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita hari-hari ini dibuat betul-betul kesal, jengkel, bahkan marah kepada pemerintah kita. Karena apa? Karena kita merasakan bahwa PPKM. Nah, PPKM-nya benar ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bukan PPKM versi netizen ya. Pak Presiden kapan mundur? Pripun Pak D? Apalagi kundur Solo mawon. Ada lagi PPKM pripun Pak D kundur Solo mawon ya. Pripun puasa kita itu gimana Pak D? Kembali ke Solo saja katanya gitu ya. PPKM banyak versi PPKM ya, pelanga plongo kayak monyet. Wah, macam-macam netizen kita tuh sungguh-sungguh sangat kreatif. Tapi kembali ke soal marah, jengkel dan sebagainya pada penguasa kita karena PPKM begitu ketat dan sebetulnya praktek inilah praktek lockdown, praktek karantina wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Namun penguasa kita, rezim kita betul-betul menghindari istilah karantina wilayah tadi atau lockdown. Karena begitu itu dipakai, pemerintah punya kewajiban harus memberi makan kebutuhan dasar warga yang ada di lokasi itu. Bahkan undang-undang mewajibkan pemerintah untuk memberi makan juga kepada hewan ternak yang ada di situ. Dan kita tahu penguasa kita, pemerintah kita kepada rakyatnya sangat-sangat pelit. Sangat pelit. Dalam podcast saya sebelumnya saya udah hitung-hitung bla 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 dengan wah, pesta pora, maksud saya dengan angka-angka yang saya lebih-lebihkan, saya markup atas gitu ya. Itu kalaupun sekitar 200 juta jiwa Jawa Bali, kira-kira 50 juta keluarga, dapat 3 juta satu bulan untuk keperluan dasar mereka, maka satu bulan cuma 150 triliun. Edi, itu banyak. Memang 150 triliun banyak, tapi dibandingkan anggaran-anggaran yang lainnya, misalnya anggaran untuk meneruskan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan dan ngawur itu 400 triliun lebih. Dan lebih sakit hati lagi, anggaran yang dialokasikan untuk membayar utang, bunganya saja 373 triliun, saudara. Itu duit 373 triliun. Anda bisa bayangkan nggak uang sebanyak itu oleh penguasa kita betul-betul diserahkan kepada para kreditor. Orang-orang, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga yang memegang bond kita, surat berharga negara kita, atau memberikan pinjaman kepada Indonesia yang jumlahnya sudah 6.000 triliun lebih dengan bunga sangat-sangat tinggi. Jadi saudara, itu baru bayar bunganya saja 373 triliun. Ditambah cicilan pokoknya, tahun ini 2021 ini sudah lebih dari 800 triliun. Gila nggak? Kalau tambah tadi 400 tambah 800, 1,200 triliun untuk keperluan yang kita nggak tahu jelas apa. Sementara untuk 150 triliun mencukupi kebutuhan warganya satu bulan, pemerintah tak mau mengeluarkan. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu, bahkan pemerintah semakin dalam merogoh kantong rakyatnya melalui berbagai macam pungutan perpajakan. Ada pajak PPN, pertambahan nilai, yang dari 10% naik jadi 12%. Tadinya mau 15%, tapi karena rakyat ribut segala macam jadi 12%. Lalu ada pajak sembako, ada pajak pertambahan, ada pajak untuk sekolah dan pendidikan. Sementara beli mobil diperpanjang PPNBM-nya 0% sampai akhir 2021. Luar biasa lah, pemerintah kita ini luar biasa. Nah, kembali ke soal ini. Betapa kita keselnya PPKM ketika kita dibatasi, nggak boleh lewat, nggak boleh keluar, harus di rumah saja ketika teriak, kalau di rumah kami harus makan apa gitu kan. Itu data-data yang ada menunjukkan tenaga kerja asing dari Cina terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan yang dari Wuhan pun sebagai sumber awal penyebaran virus corona COVID-19 ini pun tetap datang. Data-datanya lengkap, banyak data lengkap.
Tapi yang kita bikin, aduh, tambah kesel lagi. Bayangkan ada manusia bernama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, yang pasang badan sebagai centeng pembela penjaga kepentingan RRC di negara kita. Yang terbaru, dia bukan pertama ngomong gitu, tapi terbaru dia ngomong, Luhut minta jangan dipermasalahkan kedatangan TKA. Banyak berita seperti ini hari ini, ini berita tanggal 7, Rabu tanggal 7 Juli 2021, pukul 9.01 dinaikkan. Dan ada teman-teman lain, media lain yang menurunkan juga sebelum atau sudah jam-jam ini. Luhut marah karena kita mempersoalkan kedatangan TKA. Ya, dan itu disambut oleh teman kita juga, anak muda yang jadi wakil ketua DPR waktu itu, sekarang masih nggak ya, namanya Fadli John. Luhut minta TKA Cina tak diributkan. Fadli John, contoh arogansi kekuasaan. Nah, menurut Fadli, ini arogansi kekuasaan. Karena Luhut bolak-balik mengatakan orang-orang itu sudah memenuhi aturan, sudah ada surat vaksin, sudah ada negatif, apa segala macam dan sebagainya. Dan seperti gayung bersambut, pejabat-pejabat imigrasi pun mengatakan sudah memenuhi peraturan dan sebagainya. Dan kalaupun iya, mereka sudah divaksin, akan dikarantina sekian hari, 8 kalian, lambo iao gitu loh, bahasa Jawa ya jadinya. Lambo iao, penguasa kita itu ada sedikit rasa apa nyebutnya ya, rasa tenggang rasa gitu, apalagi nyebutnya lebih pas ya, empati lah maksud saya gitu ya. Empati karena rakyatnya ditekan, nggak boleh keluar bergerak dalam macam, dengan mengerahkan Satpol PP, dengan mengerahkan dinas perhubungan, dengan mengerahkan polisi, dengan mengerahkan tentara, berikut kendaraan lapis baja yang dipajang, diparkir di jalan-jalan untuk menyekat jalan-jalan. Menyekat dari Bekasi, di Kalimalang, dari Depok, di Margonda, dari Tangerang, di Danmogot, dan tempat-tempat lain. Itu show of force banget kekuatannya. Sehingga seolah perang. Anda nonton kan bagaimana tayangan di WA kita, bagaimana di Malang, malam hari, seluruh lampu jalan utama, disebut jalan Jakarta, nggak salah di video pendek itu, padam total. Maksudnya apa gitu loh? Yang gelap-gelap itu kan tempat kejahatan, bos. Memancing peluang terjadi kejahatan. Lalu pemerintah sengaja memadamkan dalam rangka COVID ini, ingin menimbulkan kesan apa? Kesan mencekam, kesan menakutkan. Yang ada justru memberi kesempatan kepada penjahat untuk beraksi. Ini yang begini-begini loh. Nah, ketika rakyat dipepet, digencet dengan peraturan-peraturan tidak masuk akal ini, saya katakan tidak masuk akal karena peraturan COVID pencekatan yang namanya PPKM itu hanya berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Oke? Yang dikomandani untuk daerah Jakarta, Jawa, Bali oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tapi instruksi dalam negeri itu kalau ada yang melanggar dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kan gendang, bos. Gendang itu, gila itu. Undang-undangnya, aturannya nggak dipakai, kewajiban pemerintah membiayai kehidupan pokok, kebutuhan pokok rakyat yang tidak dipakai, disingkirkan jauh-jauh, tapi sanksi-sanksinya, denda, penjara, pidana diterapkan. Ini pelanggaran yang luar biasa. Ya kalau di bawah ya polisi, tentara, dinas perhubungan yang di bawah ya cuma melaksanakan tugas saja dengan segala macam romantikanya yang mengerikan sekali di lapangan itu. Marah-marah, rakyat dicegat dan sebagainya. Mereka pun akhirnya terprovokasi emosinya karena capek secara fisik dan psikis dan sebagainya. Yang membuat peraturan itu loh maksud saya. Ya kan? Lalu ada dari asisten operasional Kapolri, Irjen siapa itu, Iman kalau nggak salah, Sugianto ya, itu menyatakan bahwa akan mengerahkan TNI dan Polri untuk memastikan surau, masjid, musola tidak ada kegiatan, harus tutup total. Ini kan menimbulkan perasaan bagaimana? Walaupun dalam peraturan dari 14 aturan lainnya itu yang disebut adalah dalam rumah ibadah, tapi narasi yang disampaikan pejabat kita masjid, musola, surau-surau. Tidak disebut gereja, tidak disebut vira, pura,
tidak disebut candi, tidak disebut vihara, dan sebagainya. Yang disebut secara khusus masjid, musola, surau-surau. Ini kan menimbulkan bagaimana ya? Kemudian yang namanya karantina, pembatasan itu kan biasanya 14 hari. Tapi pemerintah menetapkan tanggal 20 hari alias 18 hari sejak tanggal 3 Juli. Dan 20 Juli itu adalah Idul Adha. Ada sholat Idul Adha berjamaah, ada pemotongan hewan kurban. Dengan kondisi seperti ini tidak mustahil, jangan disalahkan kalau rakyat khususnya umat Islam lihat, loh ini begini kok, loh kok begini kok, loh kok begitu, maksudnya apa, dan sebagainya dan seterusnya. Saudara sekalian, ini kembali ke soal TKA Cina. Di tengah situasi ya, suasana kebatinan seperti itu, Luhut minta kita jangan mempersoalkan kedatangan TKA Cina. Dan ini saya setuju banget dengan kata-kata Fadliat. Ini arogansi kekuasaan yang luar biasa. Saya berkali-kali mengatakan, Luhut, wahai Luhut Binsar Panjaitan, siapapun kamu, siapapun Anda, selama kamu masih menjadi pegawai pemerintah, kamu adalah pelayan rakyat. Betapapun besar kekuasaan dan kewenanganmu, kamu adalah pelayan rakyat. Dibayar oleh uang rakyat. Mungkin dia mengatakan, oh gaji saya nggak saya ambil, itu salah kamu. Itu salah kamu, kenapa nggak diambil? Tapi dengan posisi kamu itu, kamu diberi wewenang oleh mandat rakyat yang lewat presiden sebagai bos kamu, para menteri. Jadi wajar kalau rakyat memberikan respon kepada sikap kebijakan penguasa yang sebetulnya pelayan rakyat itu. Nggak usah marah. Datang, jangan ngomong kalau nggak paham. Datang ketemu saya. Kita diskusi 4 mata. Kenapa mesti 4 mata? Kalau Ahmad Hosinuddin menjawab tantangan Luhut, saya yang menantang Luhut. Ayo sama saya, Edi Mulyadi. Kita diskusi bukan data, bukan angka tentang TKA. Tapi jangan 4 mata. Ngapain 4 mata? Emangnya kita bicara soal urusan Luhut, soal urusan Edi? Enggak. Emang kita bicara soal hartanya Luhut, perusahaan Luhut? Enggak. Kita bicara kebijakan pemerintah yang sekarang dikomandoi oleh dia. Ayo kita buka data, ayo. Dan jangan 4 mata, ngapain 4 mata? Urusannya apa 4 mata? Kita bicara persoalan publik, bicara kebijakan publik, publik harus tahu. 4 mata. Orang akan mengatakan, oh si Edi bicara 4 mata. 8-6 dia sudah diselesaikan, diamankan, dia diguyur, disiram, dan sebagainya. Tapi kalau terbuka di publik, kalau televisi mau menayangkan, monggo. Kalau nggak, para YouTuber kumpul semua, tayangkan secara live dalam kanalnya masing-masing. Ada 5, 10, 100 YouTuber, ayo kita mainkan semuanya. Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada televisi yang disebut televisi mainstream. Kalau mereka mau, bagus, kita buka semua, ayo. Dan satu lagi, saya akan datang di tempat yang netral, bukan di kantor Menko Maritim Investasi, di tempat netral. Dan satu lagi, selain itu, Luhut harus tampil sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh deputinya, oleh staf ahlinya, staf khususnya. No, dia sendiri, karena dia yang bolak-balik memberi tantangan pada publik. Sekarang saya jawab, saya bukan menjawab tantangan, saya menantang Luhut. Edi Mulyadi menantang Luhut. Ayo, kita buka-bukaan. Ini TKA Cina betul-betul problem serius, bos. Anda selalu pasang badan. Jangan ngomong kalau nggak paham. Loh, kasih tahu kalau nggak paham. Salahnya di mana? Jangan diomelin. Jangan dilarang. Nggak boleh ngelarang-larang. Orang mau kasih pendapat aja dilarang, kan gila. Emangnya pemerintah ngasih makan apa kepada rakyatnya saat ini? Nggak ada. Ngasih pendapat aja nggak boleh dilarang. Kalau mau jadi negara komunis, komunis sekalian. Rakyatnya di plester mulutnya, tapi kebutuhan dasarnya dipenuhi. Itu negara komunis. Kalau negara demokratis, negara liberal, rakyatnya boleh ngomong apa saja, tapi makan tanggung jawab sendiri. Kalau Indonesia kan enggak. Rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, tapi makan suruh tanggung jawab sendiri. Kan gila ini. Komunis bukan, liberal kapitalis bukan, tapi semua keburukan dua kutub besar ini digabung di Indonesia. Rakyatnya nggak boleh ngomong apa-apa, diancam undang-undang ITE, segala macam terusnya. Tapi makan lo cari masing-masing, urusan lo. Lo nggak mampu DR, derita lo. Ini nggak becus, nggak benar dong. Jadi sekali lagi saya ingatkan Luhut Binsar Panjaitan, dengan segala hormat. Saya ingin menghormati Anda pertama karena dari usia Anda jauh lebih tua daripada saya. Saya hormati Anda sebagai orang tua, ya. Please,
Jangan lupa, Anda pejabat pemerintah, pejabat publik, tugas Anda melayani publik. Jangan marah kalau publik memberikan koreksi, memberikan respon, memberikan apalagi kritik dan masukan. Jangan dilarang, jangan marah, jangan ikut ngomong kalau nggak paham. Kasih rakyat paham, supaya apa? Supaya bisa, oh begitu toh. Jangan cuma marah-marah aja. Ayo, sekali lagi di akhir YouTube podcast ini saya ingin, ayo kita diskusi debat terbuka, bukan empat mata, tentang TKA Cina, bagaimana mereka berbondong-bondong. Oh iya, saya punya video sebagai penutup sedikit ya. Ya Allah, saya lupa. Aduh, mana ini? Bagaimana seorang anggota dewan pun mau dibilang nggak ngerti masalah, kan gila. Bentar ya. Ini agak panjang tapi saya singkat saja. Ini namanya Rudy Masud dari fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur ya. Rudy Masud. Sebentar. Ini Anda mau bilang anggota dewan ini nggak ngerti juga. Pak Menteri, selamat datang Pak Menteri. Mudah-mudahan sehat selalu beserta dengan seluruh jajaran Pak Menteri. Izin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja ya. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah, yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Prokes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama, pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Jadi gitu, Luhut dan para pejabat imigrasi boleh aja mengatakan bahwa TKA Cina itu sudah memenuhi prosedur persyaratan, sudah ikut tes ini, ada bukti vaksin negatif dan sebagainya, akan dikarantina. Tapi anggota dewan mengatakan mereka tidak melalui proses karantina, dan menurut penjelasan orang-orang di bandara, ini setiap malam jam 2 dini hari. Mau ngomong apa? Apa Luhut juga mau menuduh ini hoax? Si anggota dewan ini namanya Rusdi Kamal tadi hoax, menyebarkan hoax. Si Rudy Masud tadi menyebarkan hoax. Begitu? Enggak lah. Kebenaran itu bukan monopoli penguasa, bos. Bukan monopoli seorang Luhut Binsar Panjaitan, bos. Kebenaran itu fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Udahlah, saya punya data, punya banyak angka-angka tentang TKA Cina ini yang datang bergelombang tidak berhenti, yang datang ke pabrik-pabrik yang Luhut bilang mereka expert, mereka ahli, mereka segala macam. Bohong semua. Bohong semua. Mereka pendidikan dari SD sampai SMA. Di smelter itu mereka menguasai sampai 89% jumlah pegawai dari Cina dengan pendidikan SD sampai SMA dengan gaji jauh-jauh lebih mahal daripada gaji tenaga kerja lokal kita. Anda bisa bayangkan seorang satpam di sana punya gaji 2.000 yuan. Satu yuannya itu sampai 26 juta rupiah kalau dirupiahkan dalam kita. Satpam bos dari Cina bos, RRC dapat gaji 26 juta, sementara satpam lokal kita belum datang tuh dapat 4 juta rupiah di sana. Belum tentu, saya katakan. Belum tentu. Ini fakta. Ayo, sekali lagi, ayo kita buka-bukaan. Jangan bilang nggak ada. Ini faktanya ada.
faktanya ada dan nyata sekali. Luar biasa sekali. Ya, gitu dulu deh. Saya tunggu jawaban tantangan saya. Luhut Binsar Panjaitan. Saya Edi Mulyadi dari FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.